Tidak dikasih kesempatan. Shalom Bu Maria, masih stay kah? Kayaknya Bu Maria. Wah, Ya, ada. kan ini kan mengenai pengetahuan umum ya, perlu dong kita ketahui. Lagi ada ininya, ada connection-nya sama pembicaraan kita. Baik Bu. Iya. Enggak, saya hanya mau ini aja. Tolong dulu Ibu Rosa bukakan Kolose 2 mengenai makanan ya. Memang betul yang Ibu Rosa bilang bahwa tanpa iman itu segala sesuatunya adalah dosa. Ya. Sebab iman itu adalah percaya kepada Yesus. Ya enggak? Jadi hanya melalui percaya aja sama Yesus. Dan itu kan kita bicara soal perjanjian lama kan sekarang. Sedangkan di dalam perjanjian baru ini dikatakan begini, Kolose 2 dari mulai ayatnya yang ke-13 lah ya. Ya, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Kristus. Sesudah Kristus mengampuni segala pelanggaran kita. Ya. Nah, Kolose 2 ayat yang ke-14-nya, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, yaitu hukum Taurat itu, mengenai soal makanan dan minuman tuh di perjanjian lama sudah mendakwa dan mengancam kita dengan segala ketakutan. Apakah saya berdosa kalau makan ini? Loh, kita sudah berdosa di perjanjian lama, jadi nggak usah repot-repot memikirkan apakah kita berdosa kalau makan ini atau tidak. Udah berdosa, belum diampuni waktu itu. Jadi stop aja kalau soal nanya-nanya dosa. Ya. Dan itu dia ditiadakan Yesus. Semua yang ada di dalam perjanjian lama itu sudah ditiadakan Yesus dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi sekarang kita tidak berbicara soal dosa lagi, tapi soal kasih karunia dan kebenaran. Ya. Nah, ayat yang ke-15 ini, dia mengatakan, Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan Yesus atas mereka. Ya. Karena ini maksudnya penguasa-penguasa dan pemerintah-pemerintah di sini itu ahli-ahli agama yang menyatakan, oh kalau kamu makan ini dosa. Kalau makan ini dosa. Jadi makan yang mana? Orang kita sudah berdosa pada waktu itu, jadi nggak usah repot-repot memikirkan apakah nanti saya mati makan ini atau sakit makan itu. Tuh udah nggak peduli lagi, makan aja. Mau mati atau tidak, memang kita sudah mati oleh dosa. Nah sekarang kita menunggu si juru selamat ini nih, yang bisa membenarkan kita lagi dan memerdekakan kita dari segala hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan yang dibuat di dalam perjanjian lama. Itu yang harus kita pikirkan sekarang. Ya. Makanya sekarang Kolose 2, Kolose 2 ayat 16-nya katakan begini. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Dengar nggak? Jangan biarkan orang lain menghukum kita sekarang sesudah kita berada di dalam Yesus Kristus menjadi manusia baru. Jangan biarkan orang-orang yang seperti itu tuh menghukum kita karena makanan dan minuman.
atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Ayatnya yang ke-17 katakan, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Sudah datang nggak Yesus? Sudah menyelamatkan kita nggak Yesus? Sudah kasih darahnya tidak? Hidupnya itu. Sekarang kita hidupi. Galatia 2 ayat 20 itu sudah menjadi suatu kenyataan nggak? Merupakan suatu pengakuan dari mulut kita dan percaya oleh hati kita tidak? Bahwa yang hidup ini bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang aku hidupi sekarang ini, di dalam tubuh yang masih fana ini, hidup karena iman. Di dalam anaknya. Nah, jadi yang berulang-ulang kali saya dengar Ibu Rosa bilang, memang iman itu obat. Nggak ada lagi yang lain. Nah, tetapi bagaimana penyelenggaraan pengobatan itu? Kan semuanya kan iman datang dari mana? Dari pendengaran. Pendengaran akan siapa? Pendengaran Kristus. Karena setan juga datang. Ya enggak? Di Taman Eden. Dia beritakan apa? Manipulative God's word. Tuh, jadi setan itu pinter dia. Karena dia lebih dahulu tahu firman. Nah, karena Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa, maka kekuasaan setan itu lebih berkuasa atas kita. Maka kita tidak mempunyai Roh Kudus lagi, sudah hilang kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana waktu itu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa? Coba, bagaimana? Bukannya soal makanan. Makanya 1 Yohanes 2 katakan, jangan kamu mencintai dunia ini. Tolong bukakan Ibu Rosa. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 apa? Karena itu yang sudah terjadi. Soal makanan, soal perut. Betul tadi Pak Maya dibawa itu tuh. 1 Korintus 6, 1 Korintus 8. Bahkan karena makanan itu kita bisa apa katanya? Kita bisa menjadi batu sandungan. Itu 1 Korintus 8. Ya, makanya kita hati-hati kalau soal berbicara soal makanan yang ada di dalam perjanjian lama itu. Nah, ini 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat yang ke-16-nya, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu yakni keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dunia. Bukankah itu yang terjadi sama si Hawa, sama si Adam? Karena ada rasa, oh di mata saya, oh itu enak tuh untuk perut saya. Lalu setan bilang, enggak, kamu enggak akan mati. Nah, ini ayat yang ke-17-nya ya, 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Itu tuh, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Apalagi. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Nah, sekarang kita masih mau berpatokan tidak kepada perjanjian lama. Kita sudah mati, nggak usah repot-repot.
memikirkan kesehatan kalau di situ. Ya. Kesehatan itu hanya ada di darah Yesus. Itu. Nggak ada yang lain. Nah sekarang, tadi saya sempat dengar Pak Maedi menyinggung soal Roma 14. Tolong dibukakan Ibu. Ibu Rosa. Roma 14 ayat 17. Jadi kalau kita hanya memikirkan kesehatan terus ya, nggak akan sehat. Nggak akan, karena motivasinya itu untuk kesehatan. Bukan untuk iman di dalam Yesus dan mau dipakai untuk Yesus. Karena di dalam Yesus mati atau hidup kita apa? Katanya, tetap milik Dia. Roma 14. Ya. Jadi nggak usah takut soal makanan. Hanya memang ini yang harus diperhatikan. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Maksudnya bukan soal-soal jasmania. Bukan soal-soal natural. Bukan soal-soal alamiah. Tuh, kerajaan Allah. Namanya aja udah Allah. Ya enggak? Jadi kita harus berbicara roh sekarang. Roh kudusnya. Bukan soal makanan dan minuman kerajaan Bapa kita itu yang di surga. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Nah, ayat yang ke-23-nya tolong Ibu Rosa. Tetapi barang siapa yang bimbang. Nah, ini dia nih, terlalu banyak nanya-nanyanya. Bukan gumuli dulu firman Tuhan. Tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, jadi hidup orang Kristen itu sekarang hanya soal iman atau fear, takut. Oh, nanti saya kalau makan ini mati. Benar. Karena kamu sudah bimbang. Nggak ada Yesusnya di dalam kamu makan. Ya. Nah, bagaimana dong yang benar? 1 Korintus 10 ayat 31, tolong. Jadi kita harus cari kebenaran Tuhan. Matius 6 ayat 33 itu. Carilah dahulu. Jadi prioritaskan dong Tuhan kita. Dia sudah menciptakan segala sesuatu itu baik adanya. Sampai dia menciptakan kita, baru ada kelebihannya. Dia bilang apa? Very good. Yang lain-lain nggak dibilang very good, hanya good aja. Ya. Dan tidak diberkati seperti kita. Kita dikasih dominion. Ya, kekuasaan. Bukan atas sesama, tetapi atas binatang-binatang dan semua yang ada di laut. Makan tuh sepuas-puasnya. Ngerti? Tapi karena dosa, semacam virus yang mematikan, ya udah, semuanya menjadi apa? Destroy pekerjaan Tuhan itu, yang maha baik itu. Ya. Nah, sekarang 1 Korintus 10 ayat 31. Ya, boleh juga ayat yang ke-30, nggak apa-apa. Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Ayat yang ke-31-nya, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain,
Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya. Jadi ayat yang ke-12 itu, ayat yang ke-12, janganlah, sebab itu, siapa, tadi kayaknya saya baca, oke. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Oh no, ini 1 Korintus 10 tadi ayat 31 ya. Mungkin ayat yang ke-32 ada nggak? Nah, itu ayat yang ke-32 maksud saya. Sorry. Nah, ayat yang ke-32-nya, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang. Bukan orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Ya. Artinya begini, kalau kita mau melakukan segala sesuatu, sekarang sesudah kita di dalam masa kasih karunia dan kebenaran Tuhan, lakukanlah itu di dalam nama Yesus untuk kemuliaan Allah Bapa. Nah, sekarang 1 Timotius 4 ayat yang ke-5. 1 Timotius 4 ayat 4 dan 5 kalau saya tidak salah ya. Karena ini ada sangkut pautnya dengan hidup benar di dalam kerajaan Bapa. Karena kita sudah di dalam kerajaan Bapa. Boleh membicarakan itu, ya. Tetapi jangan karena itu kita merasa terhukum. Kalau kita makan ini, oh nanti saya ini. Nggak bisa. Kalau semuanya sudah di dalam nama Yesus, jangan ragu lagi. Tetapi memang tadi kan dibilang, jangan karena las, karena keinginan nafsu yang karena dunia ini. Tuh, nafsu dunia ini memang terkontrol. Tidak kan? Sudah dibilang jangan kepada Adam dan Hawa, dia masih juga dengarkan setan. Nah, ini sekarang 1 Timotius 4 ayat 4 lah. Mulai dari ayat 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Dan satu pun tidak ada yang haram. Jika diterima dengan apa? Ucapan syukur. Ayatnya yang ke-5, sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Jadi dengar baik-baik. Supaya 1 Korintus 10 ayat 31 tadi itu bilang, apapun yang kamu lakukan, baik makan, minum, berkata-kata, melakukan perbuatan pekerjaan, ya, badania, ya, lakukanlah itu untuk semua kemuliaan Allah di dalam nama Yesus. Nanti kalau saya tidak salah di buku Kisah Rasul ada dibilang di dalam nama Yesus. Ya. Nah, ini doa dan firman Allah. Di mana firman-Nya yang melarang kita makan ini, makan itu? Di mana? Ya kalau kita makannya greedy, rakus, ya terang. Teman saya di sini mati. Karena dia suka sekali dengan durian. Tuh. Padahal dia sudah mau retire, masih muda orangnya. Rupanya dia sudah lebih lama di sini. Bekerja di United Nations. Udah mau menikmati hidup dia. Udah beli rumah di sini. Kita sudah, ke rumahnya dia berulang tahun, apa segala orangnya baik sekali. Dan kita bawa ya ke Yesus Kristus dari Catholicism. Tapi apa akhirnya? Dia berlibur ke Indonesia.
keluarganya ada di Sukabumi sana. Saya dapat berita dari adik saya, waduh, dianya hampir mati. Saya bilang, loh kenapa? Kaget saya. Bukannya mau vacation dia ke sana? Iya, tapi rupanya dia makan sup durian 2 bowl gitu. Pertama udah cukup, ya. Tapi dia bilang, aduh nanti saya kapan lagi datang ke sini, hanya ada di Indonesia. Tambah lagi 1 bowl lagi. Saya bilang, apa sih sup durian? Saya nggak pernah tahu durian ada sup, tapi ya dia udah makan. Tahu-taunya sisternya panggil-panggil dia, telepon, tidak ini. Dibuka, didobrak pintunya. Rupanya dia di kamar mandi sudah jatuh. Nggak sadarkan diri. Dibawalah ke rumah sakit, sempat 6 bulan dia di sana. Dikasih tahu oleh dokter, sudah boleh katanya kembali ke sini. Rupanya nyatanya sesudah dia sampai di sini, belum bisa rupanya dia kembali ke sini tuh. Nah, kenapa tiba-tiba dia ada ini? Katanya ada panas dari dalam dirinya. Terus dibawa ke rumah sakit, nyatanya dia ada sepsis. Ya. Nah, itu rupanya dibawa dari sana. Jadi dia belum tuntas sebetulnya pengobatannya di Indonesia itu. Akhirnya nggak berapa lama saya juga datang melihat dia. Hanya sempat 2 kali, dia hanya di rumah sakit itu kurang dari seminggu apa. Terus meninggal. Aduh, saya amat sangat sekali sedih. Saya minta sama Tuhan kalau boleh dia masih hidup, masih bisa bersaksi. Rupanya dia punya high cholesterol rupanya. Dan punya, lupa katanya kalau nggak salah, dia membawa obatnya itu. Tapi karena dia di Indonesia ya, ada saudara-saudara yang karena sepupunya itu anak gimana ya, anak abangnya, abang bapaknya, anaknya itu pharmacist. Jadi mungkin dia pikir, oh saya bisa ditolong lah. Saya lupa bawa obat high cholesterol saya. Ya ampun, saya bilang, aduh, padahal anaknya masih muda, masih 49. Nah itulah, kayak begitu-begitulah. Kalau kita makannya rakus, ya terang sakit. Siapa suruh rakus? Iman nggak suruh kita rakus. Tuhan bilang, hari ini secukupnya roti dikasih. Secukupnya dong. Jangan mau nambah lagi. Gitu. Nah, jadi ini dia nih. Kerajaan Tuhan itu sudah kita pakai. Yang kita pikirkan apa? Justru takut akan makan ini, makan itu, darah apa segala dan macam. Padahal kuasa Tuhan, firman dan doa, mungkin karena tidak percaya kali orang-orang Kristen ini. Atau kerakusannya itu belum mau disalib. Yang mana? Ya enggak? Makanya dibilang, jangan kasih celah kepada orang-orang untuk menghakimi kita lagi. Akan hukum Musa itu. Sudah selesai di kayu salib. Tolong Ibu Rosa, Roma 10 ayat 4. Jadi kita memang harus benar-benar free. Nggak bisa kalau misalnya kita bilang, oh ya saya percaya sama Yesus, saya punya iman. Iman itu adalah Yesus sendiri. I man, tuh iman. Ya, akulah dia aku. Yang dia katakan kepada si Musa. I man. Sayalah orangnya yang perlu kamu percayai dan miliki.
di dalam hidupmu. Kebenaran karena iman, nih, Roma 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ya, kalau mau dilanjutkan lagi tuh, bacalah nanti mengenai si Musa itu di situ. Lalu Roma 13 ayat 10. Ibu Rosa. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ya, siapa itu kasih? Yesus itu sendiri, Bapa itu sendiri, Roh Kudus itu sendiri. Ya. Nah, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Nah, itulah. Jadi kalau Yesusnya itu sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, ya, hukum Taurat itu sudah digenapi. Jadi jangan lagi ada kompromi. Oh ya, itu kata. Jadi kita kalau berkata soal makanan, ya tapi kan dulu kan Tuhan menciptakan. Stop mengatakan yang dulu. Katakan yang sekarang. Bagaimana kalau kita katakan yang sekarang? Bukan berarti bahwa kemerdekaan kita dari hukum Taurat itu merupakan izin untuk berbuat dosa. Tidak. Itulah salahnya. Kita mendengar setan lebih enak daripada mendengar si firman, si Yesus yang sudah menjelma menjadi manusia. Nah, dialah itu si aku itu. Ya. Kalau dia udah kita tahu, dia jalan, tanya dong sama Yesus, si wonderful counselor itu. Ya, kalau dia kebenaran, tanya bahwa dia itu Prince of Peace. Jadi kamu mesti punya damai sejahtera. Nggak bisa, nggak punya. Kalau tanya sama Yesus. Mesti. Karena itu dia sendiri. Karakter dia sendiri itu. Prince of Peace itu dia juru damai. Ya. Dia juga roti yang hidup. Dia juga air, mata air yang mengalir dari dalam hidup kita. Karena itu si Yesus sendiri. Ya. Dan kita juga sudah dibasuh oleh air itu. Nanti ada itu di Efesus 5 apa? Bahwa firman Tuhan itu adalah air yang menyucikan kita. Jadi jangan salah. Bukan kita tidak disuruh dibaptis Islam baru selamat. Nggak ada tuh. Kasih sama saya Alkitabnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan sekarang. Ya. Jadi soal makanan, soal minuman, memang kita harus pelajari. Kalau kita sudah punya kekurangan-kekurangan, ngapain? Kita masih mau idam-idamkan yang membuat kekurangan, apa yang membuat kita celaka. Ngapain? Kan itu disediakan Tuhan untuk siapa saja. Memang dokter dipakai oleh Tuhan. Karena itu salah satu karunia roh kesembuhan. Ya. Nah, itu. Jadi maksud saya, kita memang men-share di sini, tapi jangan membangkitkan rasa takut. Sebab Alkitab ini hanya mengenai lama, baru, iman, ketakutan, gelap, terang,
kerajaan setan, kerajaan Allah, apalagi? Nggak ada. Nah, berterima kasihlah untuk kita boleh mempelajari perjanjian lama, ya. Terima kasih sama Tuhan Yesus yang sudah memberikan kita darahnya perjanjian baru itu. Memang iman itulah, si Yesus itulah, si apa? Mighty healer. Maha, dokter maha atas segala dokter. Haleluya, praise Jesus. Amen. Ya, kesembuhan itu adalah milik Tuhan karena Dia adalah Jehovah Rafa, ya kan, seperti nama grup kita ini, Rafa Nisi. Dia yang menyembuhkan, Dia yang menyediakan, Dia yang memberi perlindungan. Dan apa tadi dibilang ya, makanan tidak membawa kita makin dekat kepada Tuhan. Kita nggak makan ini bukan berarti kita menjauh. Kita nggak makan ini juga tidak menjadi dekat dengan Tuhan, tapi iman, gitu kan? Karena segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan iman itu dosa. Seperti itu kan, Bu Maria? Ya. Nah, jadi intinya kita perlu tahu, cuman kita tidak berarti di Si Bu Maria untuk pembahasan singkatnya tadi. Jadi kembali lagi bahwa kesembuhan itu sebenarnya dari iman. Memang itu adalah beberapa tahun terakhir ini yang saya mencoba renungi itu, karena yang paling utama dalam firman Tuhan yang menjadi kesaksian hidup itu bahwa si Lazarus itu yang sudah sebenarnya kalau dalam itu sudah mayat sebenarnya, sudah busuk sebenarnya. Tapi Yesus itu bisa membangkitkan dia. Itu adalah ilmu yang kita tidak bisa menelaah secara ilmu pengetahuan, itu tidak bisa kita telaah lah. Pokoknya itu adalah hal yang luar biasa, Jadi itu yang contoh itu saja yang sebenarnya yang saya pribadi katakan, dan memang mengenai Rapanisi Channel itu adalah memang nama dari, artinya adalah kesehatan ya. Kesehatan itu sendiri, sehingga orang-orang yang siapa saja yang mengikuti video-video kita, live kita ini akan menjadi orang-orang yang sehat, baik sehat secara jasmani maupun secara rohani. Gitu. Jadi double proporsi. Jadi secara rohaninya seperti begini, jasmaninya pun seperti begini. Jadi double porsi. Nah, terima kasih kepada Pak Medi yang sudah memberikan nama ini untuk Rapanisi Channel ini. Sebenarnya ini adalah ide Pak Medi sebenarnya, dan sebenarnya